Bismillahirrahmanirrahim. Sedap rasanya buah kurma jadi santapan di pagi hari. Dengan semangat kita bersama, sambutlah salam dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ayah bunda, kenalkan nama Umi Raja Ida Asri dari kelas 12 The Best Be The Best. Ayah bunda, pada abad ke-19 di sebuah kerajaan Riau Lingga, tepatnya Pulau Penyengat, pada tahun 1808 lahirlah seorang putra yang bernama Raja Ali. Ayah daripada Raja Ali ini bernama Raja Ahmad. Pada masa itu Raja Ahmad menjabat sebagai penasehat di kerajaan Riau Lingga. Ayah dari Raja Ahmad bernama Raja Haji Pisabilillah yang di Pertuan Muda keempat. Raja Haji Pisabilillah mempunyai saudara yang bernama Raja Lumu. Raja Lumu ini diangkat menjadi Sultan pertama di daerah Selangor, Malaysia. Ayah dari Raja Haji Pisabilillah dan Raja Lumu adalah bernama Daeng Celak. Daeng Celak ini berasal dari Lu, Sulawesi, dan ibunda dari Raja Haji dan Raja Lumu itu adalah putri bangsawan dari kerajaan Riau Lingga. Ayah bunda, Raja Ali adalah generasi ketiga Melayu Bugis, mendapat pendidikan dasarnya di lingkungan istana. Beliau diajarkan untuk berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, sesuai dengan ajaran agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Waktu itu banyak ulama-ulama yang terkemuka yang datang dari berbagai macam negeri meramaikan pusat kebudayaan Melayu dan melakukan pengkajian agama Islam. Pada tahun 1821, ayahanda dari Raja Ali, yaitu Raja Ahmad, penasehat kerajaan, mempunyai rencana untuk menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu fikih dan bahasa bersama Raja Ali Haji dan saudara-saudaranya. Pada waktu itu, Raja Ali Haji berusia 13 tahun. Pada masa itu, Raja Ahmad beserta rombongan bertolak terlebih dahulu ke tanah Jawa. Setelah itu Raja Ali dan rombongan yang lain menyusul beliau. Selain dapat memperdalam ilmu pengetahuan dan ilmu Islam, Raja Ali juga banyak mendapat pengetahuan dan pengalaman dari pergaulannya dengan sarjana-sarjana budayawan Belanda. Raja Ali Haji pulang ke tanah Riau setelah memperdalam ilmunya di tanah Aceh. Ia telah banyak mempelajari ilmu fikih dan bahasa Arab. Berbekal pengalaman itu, beliau tumbuh menjadi pemuda yang berwawasan luas dan berakhlak mulia. Waktu demi waktu dalam perjalanan, Raja Ali Haji tidak henti untuk belajar dan menulis buku. Darah sastrawan Raja Ali Haji ini diturunkan daripada ayahandanya, yaitu Raja Ahmad, penasehat kerajaan. Karya-karya beliau seperti Syair Abdul Muluk, yaitu dikarang pada tahun 1847. Yang kedua adalah Gurindam 12 yang terkenal sampai sekarang. Karyanya ditulis pada tahun 1847. Tufat Al-Nafis ditulis pada tahun 1865. Ada juga karya beliau yaitu Melayu Bugis, dan banyak lagi karya sastra beliau yang lainnya. Jadi ayah bunda, dengan kemampuan intelektual beliau telah banyak menghasilkan karya-karya sastra. Beberapa karya monumental sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara. Beliau dikenal luas sebagai seorang ulama, sejarawan, budayawan, pujangga pada abad 19. Karya beliau mampu mengentas zaman. Salah satu karya besar Raja Ali Haji yaitu mencatat untuk pertama kalinya dasar-dasar tata bahasa Melayu lewat buku pedoman bahasa yang menjadi standar bahasa Melayu. Bahasa Melayu baku inilah kemudian ditetapkan sebagai bahasa nasional yang kita gunakan sekarang ini, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa baku itu ditetapkan sebagai bahasa Indonesia Kongres Pemuda Indonesia yang kedua tanggal 28 Oktober 1928. Jadi sampai hari ini
bahasa tersebut dikenal dengan bahasa Indonesia. Sehingga Raja Ali Haji mendapat anumerta atau penghargaan yang ditetapkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2004 yang menyatakan Raja Ali Haji bin Raja Ahmad sebagai pahlawan nasional atas kontribusinya atau sumbangannya kepada negara yang tercinta ini, yaitu dalam bidang bahasa dan sastra budaya Melayu. Ini menjadi salah satu bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Ayah bunda, dari perjalanan hidup Raja Ali Haji dapat kita petik bahwasanya apa yang beliau tuangkan di dalam Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, yaitu jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jadi dari semua ini, ayah bunda, kita didiklah anak-anak kita mulai dari sekarang untuk bagaimana menimba ilmu pengetahuan. Ayah bunda, kesimpulan dari cerita Umi mengenai Raja Ali Haji ini adalah Raja Ali Haji telah membuktikan dengan perkataannya lewat karyanya, yaitu Gurindam 12 yang berbunyi, dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Raja Ali Haji telah membuktikan bahwasanya ayahandanya tidak lalai terhadap beliau sehingga beliau dapat naik ke tengah balai dengan menyumbangkan karya sastranya terhadap bahasa tercinta, yaitu bahasa Indonesia. Demikianlah ayah bunda penjelasan Umi pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi ayah bunda yang suka melihat video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Umi doakan dimanapun ayah bunda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Umi akhiri bilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.